menindaklanjuti pelaksanaan Maluku Baileo Exhibition yang sukses digelar di Makassar, maka pemerintah Provinsi Maluku melaksanakan rapat evaluasi secara komprehensif yang bertempat di ruang rapat lantai 6 Kantor Gubernur Maluku pada Jumat 18 Februari 2022. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua TGPP Provinsi Maluku, Hadi Basalamah, yang didampingi oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Suryadi Sabirin, dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi, M. Nasir Kilkoda. Turut hadir pada kesempatan tersebut pimpinan OPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku beserta dengan stakeholder terkait lainnya. Saat diwawancarai seusai rapat tersebut, Basalamah menyampaikan bahwa dengan segala potensi yang ada dari Provinsi Maluku yang dibawa dalam pelaksanaan Maluku Baileo Exhibition itu memiliki nilai jual yang sangat tinggi dan diminati oleh banyak orang. Dirinya juga menambahkan bahwa segala program yang dilaksanakan ini merupakan terobosan dan arahan dari Gubernur Maluku Murad Ismail untuk mewujudkan percepatan pembangunan di Provinsi Maluku, khususnya pada sektor ekonomi, di mana pada sektor ekonomi, terutama untuk UMKM yang menjadi prioritas penanganan pemerintah di atas kerjasama semua pihak yang turut berpartisipasi aktif. Dalam hal ini juga tidak terlepas dari peran Ketua Dekranasda Provinsi Maluku, Widya Pratiwi Murad. Inti dari pelaksanaan Maluku Baileo Exhibition ini adalah keberlanjutannya, di mana akan dipilah produk mana yang paling diminati oleh masyarakat Sulawesi Selatan, sehingga berdasarkan kerjasama pemerintah Provinsi Maluku dengan Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan, maka dan dengan berharap agar COVID-19 dapat menurun, maka produk unggulan khas Maluku direncanakan akan masuk di industri retail terbesar di Makassar, dan diharapkan produk Maluku akan dijual secara permanen di sana dan nantinya bisa masuk platform digital. Ketua TGPP juga mengungkapkan bahwa Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Ketua Dekranasda Provinsi Maluku sangat membantu dalam pelaksanaan Maluku Baileo Exhibition dan turut memberikan arahan, sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan lancar di Kota Makassar. Dirinya juga mengakui selain pameran produk unggulan khas Maluku, penampilan fashion show dari kain tenun ikat khas Maluku yang turut juga dipadukan dengan sutra khas Sulawesi Selatan, di mana merupakan buah pikir Ketua Dekranasda Provinsi Maluku, merupakan penampilan yang sangat hebat dan berkelas tingkat nasional. Sementara itu dari sisi investasi, ia menyampaikan bahwa berkaitan dengan nilai kontrak transaksi dari investasi yang akan masuk di Maluku memiliki nilai yang cukup besar, dan dengan nilai investasi itulah yang akan memberikan multiplier effect. Basalamah berharap agar apa yang dilakukan ini dapat berguna demi kemajuan Provinsi Maluku ke depan. Kita melakukan satu pertemuan rapat evaluasi secara komprehensif terkait dengan event agenda kita di Makassar, baik itu Maluku Baileo Exhibition yang ini sekarang sedang kita berlangsung rapat, dan nanti jam 2 kita akan rapat evaluasi di tingkat tatanan kebijakan berkaitan dengan sustainability-nya atau keberlanjutan dari program yang kita buat. Yang pertama, sesuai dengan arahan Bapak Gubernur kepada kami, saya selaku penanggung jawab dari seluruh proses kegiatan ini dan juga masukan dari beberapa pihak kepada kami bahwa program yang kita lakukan berkaitan dengan Maluku Baileo Exhibition ini tidak sampai berhenti di situ saja. 4, 5, 6 dengan segala potensi dan kemampuan yang kita lakukan di Makassar atau kita melakukan performance, ternyata dari seluruh produk-produk yang dibawa ke Makassar itu bernilai jual yang sangat tinggi. Sekali lagi bernilai jual yang sangat tinggi, dan ini adalah event kita yang pertama gitu. Kita melakukan ini adalah satu lompatan, suatu terobosan
yang harus kita lakukan, dan ini arahan juga Bapak Gubernur, bahwa untuk mewujudkan percepatan pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi di Provinsi Maluku, maka sektor usaha kecil dan menengah itu menjadi prioritas penanganan pemerintah. Jadi atas kerjasama semua pihak, ya, baik itu BUMN, private sector, OPD terkait, dan seluruh UMKM yang saya lihat berpartisipasi sangat super aktif. Dan ini juga tidak terlepas dari arahan dan bimbingan dari Ibu Ketua Dekranasda Provinsi Maluku, Ibu Widya, yang juga performnya sangat luar biasa. Alhamdulillah selama 3 hari kita di Makassar bertempat di Mall Ratu Indah yang sangat strategik. Kalau kita lihat evaluasi dari tingkat kunjungan, itu ada lompatan kenaikan sampai 20-25%. Dari event yang dibuat adalah Maluku Baileo Exhibition. Kemudian yang kedua, respon customer, para pengunjung yang datang untuk mengunjungi ini, hampir semua berminat bertransaksi dengan produk-produk Maluku. Apakah itu dia minyak kayu putih, apakah itu khas-khas herbal tradisional Maluku, kemudian minuman, makanan, dan industri produk-produk kerajinan yang semuanya itu berbasis pada local wisdom kita. Jadi karakter Maluku yang nggak ada di mana-mana. Untuk itu, dengan potensi penjualannya yang kita report hari ini, diperkirakan sekitar lebih dari 600 juta ya, dari total omset penjualan yang di luar ekspektasi kita. Ternyata membludak. Hari pertama itu udah mulai meningkat, hari kedua lebih meningkat lagi, hari ketiga total itu sampai 6-7 ribu orang yang mengunjungi Mall itu. Dan saya kira apresiasi dari seluruh teman-teman UMKM. Untuk itu hari ini kita rapat untuk mengevaluasi secara komprehensif teman-teman UMKM. Saya sudah sampaikan tadi, kita akan evaluasi by name, by address, dengan profil, dengan segala kekuatan, baik yang laku, yang sudah kontrak, kemudian apa kendala-kendala yang teknis yang harus kita perbaiki, misalkan masalah kualitas, kemudian kuantitas supply, masalah permodalan. Nanti kita akan bantu ini kepada pihak-pihak terkait. Ending semua dari program ini adalah sustainability-nya. Nanti saya bersama teman-teman sesuai dengan arahan Bapak Gubernur kepada kami akan memperform kembali untuk market ini, dia akan berjalan terus. Artinya seluruh penjualan yang sudah tertransaksi nanti kita akan pilih mana yang paling banyak diminati oleh customer di Provinsi Sulawesi Selatan, bahkan dari ada beberapa luar provinsi juga gitu. Nah, nanti saya akan ke depan setelah ini tuntas semua, mudah-mudahan COVID ini akan cepat turun. Sudah juga kita bicarakan dengan Pak Wali Kota Makassar, Pak Gubernur, dengan Pak Gubernur kami dari Maluku. Untuk ini akan berlanjut, akan insya Allah rencana kami akan masuk ke industri retail terbesar di Sulawesi Selatan di Makassar. Ambil contoh di Carrefour, di Glail, di Hypermart, di semua industri retail yang ada di Makassar, kita berharap produk-produk Maluku ini akan terjual secara permanen di situ. Dan kita akan masuk kepada platform digital. Kemudian nanti teman-teman ini saya udah bicara dengan Kepala Pusat Pelatihan Ekspor Indonesia, tapi dia lagi di Dubai. Minggu depan mudah-mudahan kita bisa ngajak dia kemari untuk sedikit lagi mengagregasi kita mengenai standar-standar produk baik dari sisi market, sehingga kompetensi kita akan kita naikkan. Yang terakhir mungkin Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Sekda, Ibu Ketua Dekranasda sangat membantu kita, sangat memberikan arahan kepada kita semua, sehingga ini juga bisa berjalan dengan baik ya di Makassar. Mudah-mudahan insya Allah tidak Makassar yang pertama dan terakhir. Kita akan coba melanjut lagi untuk penetrasi pasar baru, mungkin di Surabaya, di Jawa Timur, yang selama ini sudah ada kerjasama dengan Maluku. Ke depan juga kalau memungkinkan kita juga akan mungkin tampil di luar negeri, di Dubai atau di negara-negara mana yang saya lihat daya minat, katakanlah di Belanda dan seterusnya. Dan saya lihat
paling banyak hebat juga kemarin adalah fashion show. Luar biasa, penampilan itu udah kelasnya nasional. Dan ini potensi diri yang ada pada kita di Maluku. Saya yakin dan percaya dengan bersatunya kita, dukungan dari stakeholder terkait, dari DPR, dari private sector, dari atasan-atasan kita, dari semua OPD, utamanya teman-teman UKM. Semoga apa yang kita lakukan ini untuk kemajuan Maluku, dia bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Insya Allah Maluku akan survive, akan maju ke depan, tentu dengan mengarah kepada perbaikan pendapatan dari usaha kecil menengah. Dan mereka ini nanti kita akan juga naikkan standar. Semalam saya udah bicara juga dengan badan standarisasi, ada beberapa produk yang kita udah kasih standar SNI. Katakanlah minyak kayu putih cap beta tuh udah SNI. Nanti produk-produk lain supaya dia bernilai juga. Jadi standar kualitas itu menjadi penting. Jadi topiknya hari ini adalah mengevaluasi, kemudian akan terus melakukan upaya langkah sehingga apa yang kita lakukan di Makassar punya sustainability. Itu di sisi UMKM. Nanti di sisi investasi akan sebentar kita lakukan khusus berkaitan dengan capital inflow kita. Jadi seluruh transaksi atau nilai-nilai kontrak transaksi dari investasi yang akan masuk di Maluku yang alhamdulillah nilainya cukup luar besar. Karena dengan investasi akan beri multiplier yang besar. Tahun ini kita akan menyusun database yang akurat, kemudian yang terinci, berdasarkan profil yang dikaji oleh nanti lembaga yang independen, sehingga kita satu data UMKM. Ya, jadi kita akan lihat kelas mikronya berapa, kelas menengahnya berapa, sampai pada klasifikasi dari usaha bisnis itu, sehingga nanti kita akan bisa tahu berapa kekuatan modal usaha. Ya, mereka kelasnya di mana. Ya, aksesnya perlu diarahkan kemana, dan saya yakin dan percaya teman-teman udah bagus gitu. Dan nanti tahun 2020 kita akan database. Nanti kita akan bikin juga UKM center dan banyak sekali nanti inovasi yang akan kita buat. Saya kira kita butuh semangat, butuh kerjasama, kita butuh kerja public private partnership.